Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang berjudul Bidadari. Apa judulnya? Bidadari tanpa sayap. Memang ada ya Bu bidadari bersayap? Hah? Oh, gambarnya bidadari bersayap, yaitu korban pertelevisian ya. Kalau ada bidadari bersayap ya, itu hanya ilustrasi saja gitu kan ya. Pada hakikatnya bidadari ini ada di dalam surganya Allah dan juga di dunia dan tidak ada sayapnya. Makanya kita belajar bidadari tanpa sayap atau tidak bersayap. Baik, dalam kehidupan nyata ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sosok-sosok yang mulia yang tidak memiliki sayap. Jadi Allah itu, Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu yang menciptakan kita semuanya. Allah menciptakan makhluknya yang bersayap dan yang tidak bersayap. Yang bersayap napa ibu-ibu? Burung, napa meleh? Oh ayam yo, ayam bersayap. Oh yo ayam. Terus apa lagi? Malaikat, kan bersayap malaikat. Loh, kok Ustazah tahu malaikat bersayap? Napa pernah melihat malaikat? Boten. Ya, alhamdulillah belum pernah ketemu malaikat Israel. Ya. Ada yang pengen ketemu malaikat Israel, Bu? Nanti kalau meninggal dunia, nggih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat itu bersayap. Ya. Panjenengan nggak boleh bayangin, loh malaikat bersayap berarti kayak mana ya? Itu nggak boleh. Yang jelas kita mengimani bahwa malaikat bersayap. Dan Allah menciptakan makhluknya yang tidak bersayap. Contohnya apa, Bu? Manusia. Apalagi? Sapi, pintar. Pintar, sapi. Oleh sapi bersayap, wah viral Bu. Ya. Ada kurban sapi bersayap di daerah Bayat Klaten. Oh, se-Indonesia datang semua. Alhamdulillah sapi tidak bersayap. Nah, wanita-wanita yang tidak bersayap ini, Masya Allah, adalah wanita-wanita yang salihah. Ya, wanita-wanita yang apa Bu? Yang salihah. Dan wanita-wanita yang salihah ini adalah wanita-wanita yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Jadi wanita salihah itu wanita yang sabarnya luar biasa. Masya Allah. Wanita salihah ini wanita yang taatnya luar biasa. Wanita salihah ini wanita yang tangguhnya luar biasa. Masya Allah. Ya. Wanita yang salihah ini wanita yang gak mikir-mikir. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka bersegera sami'na wa ata'na. Ada banyak kisah tentang wanita-wanita salihah. Ya. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan kisah wanita-wanita salihah dan sudah selesai kisahnya di daerah Purworejo. Tahu Purworejo?
Kalau saya dari Jogja ke Klaten ke kanan, Purworejo ke kiri, ya. Tapi dari jarak tempuh hampir sama. Ya, jarak tempuh hampir sama. Di sana di Masjid Ar-Rayyan Purworejo itu sebulan sekali saya mengisi, alhamdulillah, mengisi tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ya. Dan itu adalah contoh teladan bagi kita kalau pengen kita menjadi wanita-wanita salihah, maka contohlah para sahabiat, ya. Dan kita tahu ibu-ibu, ada wanita-wanita salihah yang luar biasa, ya, yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa yang pernah ibu-ibu kenal? Siapa selain ummahatul mukminin? Selain istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antaranya? Siapa? Muti'ah. Boleh. Ada lagi siapa? Asia. Asia itu sosok teladan bagi seorang istri yang sabarnya luar biasa, Bu. Jadi ini menjadi motivasi bagi panjenengan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya suami. Nah, yang suami tersebut belum sesuai harapannya panjenengan. Ya. Banyak wanita-wanita zaman sekarang yang belum bisa bersabar atas apa yang terjadi pada rumah tangganya disebabkan oleh kelakuan suaminya. Ya, padahal kelakuan suaminya tidak lebih buruk daripada kelakuannya Fir'aun. Nah, coba bayangin ibu-ibu. Siapa yang kenal Fir'aun boleh angkat tangan. Ada yang kenal? Saya kasih buku nih, buku catatan nih. Siapa yang kenal Fir'aun? Tolong angkat tangan. Ada yang pengen sama Fir'aun? Gak mau. Ya, gak mau ya. Ustazah gak mau walaupun dikasih 1 M juga gak mau sama Fir'aun. Ya. Ya, Fir'aun itu kan seorang raja Mesir yang mengaku-ngaku dirinya menjadi Tuhan, ya, dan terkenal dengan kebengisannya, terkenal dengan kekasarannya. Tapi Asia, istrinya Fir'aun, adalah seorang istri yang sabar. Kenapa, Bu? Jadi sabar ini kadang ya Bu ya, kata-kata yang mudah diucapkan tapi prakteknya, realnya itu butuh perjuangan. Maka bersabarlah wahai para istri yang ketika hari ini menghadapi suami-suami yang belum sesuai harapannya. Kita ini hidup di dunia, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan soal yang berbeda-beda. Ya, ada kalanya satu keluarga itu diuji suaminya yang belum solih. Ada kalanya satu keluarga itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan finansial, ekonomi. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan ibu mertuanya, ada yang diuji dengan ibu kandungnya. Ada yang diuji dengan iparnya, ada yang diuji dengan tetangganya, ya kan? Coba, saya mau tanya deh sama ibu-ibu, siapa di sini yang hadir yang nggak dapat ujian dari Allah? Boleh angkat tangan. Ada nggak? Kayaknya pada tawadhu, gitu ya. Nggak ada ya, semua diuji ya. Sudah tahu soalnya belum? Yang diujikan itu apa? Hah? Oh, yang sudah berlalu sudah tahu ujiannya. Tapi ujian itu akan terus datang. Satu ujian selesai Allah kasih lagi. Kapan kita lulus ujian ustazah? Kalau kita meninggal dunia. Jadi ibu-ibu jangan pernah berpikir membandingkan diri kita dengan wanita lain. Ustazah aku yo punya bestie us. Dia tuh ketoke yo ketoke. Kan baru ketoke. Ya, ketoke ki rumah tangga ki ayem adem gitu ya. Mobil ada 2, rumah. Ada berapa rumahnya? Rumah banyak, pekerjaan oke, suaminya ganteng, kurang apa us gitu ya, masya Allah. Ternyata dalam keluarganya terlilit pinjol, suaminya dikejar-kejar buronan polisi. Kan kita nggak tahu, kita lihatnya enak. Yang namanya hidup itu sawang sinawang. Maka dari itu ibu-ibu jadilah wanita-wanita seperti Asia. Kalau kita diuji dengan suami kita, bersabarlah. Minta sama Allah. Ya Allah, hamba pengen menjadi bidadari yang tidak bersayap. Bidadari yang tidak bersayap adalah wanita yang salihah. Wanita yang sabar. Wanita yang apa, Bu? Yang sabar, Masya Allah. Dan wanita-wanita yang sabar ini kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga yang akan ditempatinya.
Insyaallah next untuk kajian selanjutnya mudah-mudahan kita bisa belajar tentang kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian wanita-wanita salihah Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Boleh silakan dibuka. Ibu-ibu semua bawa HP kan? Yang bawa Al-Quran dibuka. Surah An-Nisa ayat 34. Kita mulai belajar pelan-pelan yang namanya ngaji, yang namanya pengajian Nikobu. Kita belajar tentang Al-Quran. Kita belajar tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Yang namanya pengajian yang baik itu bukan pengajian yang hanya mendapatkan hiburan semata. Ya, jadi kita mulai belajar lebih pintar lagi. Karena banyak orang saat ini datang berduyun-duyun ke pengajian, kalau yang menyampaikannya itu bisa menjadikan jamaahnya tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Padahal tujuan dari pengajian diadakan untuk mendekatkan diri kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk dibuka surah An-Nisa ayat 34. Silakan. Baik. Sampun. Boleh dibuka di mushaf, boleh dibuka di aplikasi HP. Saya bacakan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Baik. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kita semuanya, ya, tahu akan kebaikan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita melalui firman-firman-Nya tentang ciri-ciri wanita yang salihah yang kelak Allah akan masukkan ke dalam syurganya Allah. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang salihah. Ini wanita yang kelak berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita-wanita yang salihah ini ibu-ibu punya ciri, ya. Wanita salihah ini punya keutamaan. Subhanallah. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, kata beliau, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Maka kalau kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita salihah, berbahagialah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua wanita yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai wanita salihah. Dan kita tahu wanita salihah menikah perhiasan dunia. Dan bersyukurlah kepada para suami, para laki-laki yang Allah anugerahkan untuknya istri-istri yang salihah, anak-anak yang salihah. Tidak semua wanita muslimah yang ada di muka bumi ini Allah jadikan salihah. Ya. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya,
Apa kata beliau? Min sa'adati bani Adama. Kata beliau, ada 3 hal yang membahagiakan anak Bani Adam. Wa min syiqwati bani Adama. Dan ada 3 hal yang menyengsarakan anak Bani Adam. Apa itu 3 hal ibu-ibu? Yang pertama, al-mar'atus salihah. Masya Allah. Jadi kalau ada laki-laki atau bapak-bapak atau para suami yang Allah anugerahkan wanita salihah, maka berbahagialah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan satu di antara yang membahagiakan bagi seorang laki-laki adalah wanita salihah. Ya. Yang kedua yang bisa membahagiakan kita kata Rasulullah SAW adalah al-maskanus salih. Napa niku al-maskanus salih, Bu? Tempat tinggal yang baik. Jadi kalau panjenengan alhamdulillah di Klaten sini Masya Allah, tanahnya lebar-lebar, tempat tinggalnya sudah nggak lagi jadi kontraktor. Ya, orang zaman dulu kan Masya Allah tempat tinggal itu menyenangkan gitu loh Mbak. Ya, menyenangkannya gimana? Tanahnya lebar, halamannya luas, rumahnya enak. Ya, itu Masya Allah, itu bahagia. Coba orang-orang zaman dulu, simba-simba yang sekarang hadir. Ya, kalau punya anak di kota, anaknya punya rumahnya S kali S kali S kali S. Saking sempitnya lahan. Jadi berapa? S. Ya. S kali S gitu ya. Begitulah. Ya. Jadi kan kalau rumah di perkotaan begitu. Masuk ruang tamu sudah kelihatan dapurnya. Masuk ruang tamu sudah kelihatan kamar, gitu kan ya? Coba jujur ibu-ibu. Allah menganugerahkan panjenengan rumah yang luas di Klaten ini. Ya, rumah yang mungkin halamannya lebih luas daripada rumahnya itu sendiri. Nah, terus berkunjung ke rumah putrinya yang ada di Yogyakarta misalnya, jangan jauh-jauh ya. Yang rumahnya tuh SSSS tadi ya. Kira-kira betah di mana, Bu? Di kampung. Lah itu tuh. Itu namanya tempat tinggal yang baik. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan di antara kebahagiaan seseorang itu ketika Allah memberikan tempat tinggal yang wasi'. Wasi' itu luas. Ya, itu bahagia. Ya. Ustazah, misalnya gimana kok bisa bahagia tempat tinggalnya luas? Panjenengan yang punya halaman luas, rumahnya Allah berikan halaman luas, panjenengan bisa nandur-nanduran, pot-potan, ya kan? Rumahnya nggak pet-petan, ya, bisa pit-pitan, ya. Zaman Covid dulu kan orang yang rumahnya nopo Bu, sempit gitu kan pengen keluar, gimana? Akhirnya banyak yang pit-pitan. Coba kalau rumahnya luas bisa pot-potan apa mboten? Nandur ini, nandur itu, kan bahagia, Masya Allah. Ya, apalagi bagi simba-simba. Ditambah lagi kalau putrinya mau nikahan, cukup ya nyewa traktak di depan halaman rumahnya selesai. Ya. Kalau orang kota Bu, yang rumahnya nyun sewu sempitnya luar biasa, Masya Allah. Kalau mau menikahkan anaknya harus bagaimana Bu? Nyewa gedung nih kok mahal apa murah? Loh panjenengan yang bilang mahal. Jadi kalau minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku tempat tinggal yang luas, boleh ya, tempat tinggal yang nyaman. Baiti jannati, jadikan rumah-rumah kita juga sebagai surga dunia kita. Bukan berarti ibu-ibu panjenengan saniki diberikan rumah yang SSSS gitu ya, nggak bersyukur sama Allah, tetap bersyukur. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang luas. Jangan lupa kalau mau ibu-ibu bikin rumah, yang dilihat bukan hanya lokasi strategis. Wah, rumah yang mau aku bangun Ustazah tepat ya berada di gerbang keluar tol. Kan sekarang banyak tol tuh. Ya, itu strategis banget ya, buat bisnis, buat macam-macam. Tapi ternyata nuwun sewu tetangganya orang-orang yang sukanya nopo Bu? Sukanya main perempuan, sukanya minum-minuman keras. Kira-kira nyaman apa boten Bu? Boten. Walaupun tempatnya strategis, buka rumah langsung kelihatan jalan tol, ya, tapi itu tidak membuat nyaman.
Jadi kalau mau bikin rumah, lihat dulu tetangganya siapa. Oh, alhamdulillah tetanggaku wanita solihah. Alhamdulillah tetanggaku bapaknya, masya Allah sering ke masjid. Alhamdulillah. Bikin rumah di situ. Ya, jadi bukan melihat tempat yang strategis. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, masya Allah, masya Allah. Di antara kebahagiaan manusia adalah yang Allah akan berikan adalah kendaraan yang menyenangkan, atau dalam bahasa Arabnya al-markabus salih, kendaraan yang menyenangkan. Jujur ya Bu, kalau panjenengan boleh memilih, panjenengan senang diberikan oleh Allah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lancar jaya, ya, atau yang dikit-dikit mogok? Hah? Lancar jaya. Kan itu jujur nggih? Berarti kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah, hamba pengen punya roda 2. Untuk apa? Biar bisa ke pengajian lancar jaya. Nah, panjenengan boleh nggak minta sama Allah, ya Allah saya minta roda 4. Untuk apa? Biar kalau ke pengajian bawa tetangga-tetanggaku. Nah itu boleh. Saya punya jamaah ibu-ibu di Jogja, bukan di sini Ustazah, di Jogja. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk beliau. Beliau tuh unik. Beliau punya mobil, ada yang kecil, ada yang besar. Itu beliau akan bawa mobil besar kalau tetangga-tetangganya banyak yang ikut. Masya Allah. Tetangganya 8 yang ikut, ya beliau bawa mobil yang besar. Ya. Tapi kalau tetangganya yang ikut cuma 3 orang, beliau bawa mobil kecil. Itu Masya Allah. Dan di tempat-tempat yang saya mengisi lumayan jauh, beliau itu dan tetangga-tetangganya datang. Masya Allah. Jadi panjenengan boleh minta kendaraan roda 4 dengan tujuan yang baik. Ya Allah, saya pengen punya roda 4 biar kalau kemana-mana nengok orang lain, mau berkunjung ke rumah orang lain, tetangga-tetanggaku bisa dibawa semuanya. Masya Allah. Senang napa mboten Bu kalau punya tetangga yang baik hati dan tidak sombong? Senang ya. Makanya berdoa sama Allah. Nah, kebalikannya berarti yang 3 yang menyengsarakan apa Bu? Kan tadi yang pertama wanita salihah, yang kedua tempat yang luas, yang ketiga kendaraan yang nyaman. Berarti kebalikannya apa? Al-mar'atus su. Ya, al-mar'atus su itu wanita yang buruk perangainya, wanita yang tidak salihah, wanita yang nuwun sewu, sukanya ngomel-ngomel. Nah, ngomelnya tuh lebih kebanyakan ngomelnya daripada diamnya. Ya. Kan wanita yang salihah kan lebih banyak diamnya ya daripada ngomelnya. Ya ini banyak ngomelnya ya. Yang menyakiti tetangganya, yang berburuk sangka kepada temannya, yang senantiasa naudzubillah min dzalik memfitnah ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini wanita-wanita yang tidak salihah. Wanita-wanita yang tidak baik. Ya. Dan yang kedua nopo? Kalau tadi al-maskanus salih berarti al-maskanus su, tempat tinggal yang tidak baik. Nah ini kata Rasulullah menyengsarakan. Ya gimana nggak menyengsarakan ya Bu ya? Tempat tinggalnya misalnya di mana Bu? Tempat tinggal yang menyengsarakan misalnya di mana? Hah? Dekat? Oh, misal tempat tinggal yang menyengsarakan, tempat tinggal di mana punya tetangga yang tiap hari nyetelnya dangdutan. Dangdutannya pakai sound. Ya. Jadi mau hajatan atau enggak tuh disetel keras-keras ya. Jadi seperti apa? Seperti lagi punya hajatan setiap hari. Itu kira-kira menyenangkan apa mboten, Bu? Mboten. Anak kita besok mau ujian dengar dar dor dar dor dar dor, ternyata dangdutan dari tetangga sebelah. Hati-hati, Bu. Kalau itu ternyata mendolimi tetangga kita. Jadi di antara bentuk kedoliman kepada tetangga, manakala kita nyetel musik besar-besar. Ya, tetangga kita mau tidur yang terdengar jedar jedor jedar jedor. Ya, jadi itu hati-hati. Yang ketiga adalah al-markabus su. Markabus su itu berarti kendaraan yang tadi yang sukanya mogok. Ya. Kendaraan yang dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit rusak, itu kendaraan yang tidak nyaman.
Maka minta kepada Allah agar Allah berikan kendaraan yang nyaman. Jadi itu diantara keutamaan wanita salihah adalah perhiasan dunia dan juga tanda seseorang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau mengatakan ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u, kata beliau, maukah aku berikan kepadamu sebuah kabar tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yaitu al-mar'atus salihah. Kita belajar sifatnya seperti apa. Al-mar'atus salihah, kata Rasulullah, idza nadhara ilaiha sarratuhu. Di antara ciri bidadari yang tidak bersayap yang baik itu adalah seorang istri yang kalau suaminya memandangnya nyenengin. Apa Bu? Nyenengin. Ya, tahu nyenengin? Menyenangkan. Nah, jadi istrinya lek suaminya melihat selalu senyum, hai gitu ya. Nggak pernah cemberut, mau tanggal tua, tanggal muda ya tetap aja tersenyum. Nah, ini istri yang menyenangkan. Yang namanya kecantikan seorang wanita itu ibu-ibu bukan hanya dilihat dari wajahnya yang glowing. Ya, sepakat nggak? Di Jogja itu Bu, tempat-tempat skincare, tempat-tempat kecantikan ya untuk merawat wajah itu lagi heboh. Ya, di mana-mana ada. Di Klaten mungkin jarang-jarang ada, tapi jarang. Kenapa banyak wanita yang berbondong-bondong pengen wajahnya glowing? Kira-kira kenapa Bu? Biar ini ya mayoritas, tapi sedikit yang niatnya menyenangkan hati suami. Mayoritas biar bisa jepret dimasukkan ke sosial media. Kan nggak asik juga kali ya kalau dipoto misalnya nih wajahnya kusam gitu ya, wajahnya nggak glowing. Nanti dikomentarin oleh bestinya, kok wajahnya nggak glowing gitu kan. Padahal yang namanya wanita kalau mau skincarean, tahu skincarean gak Bu? Wah ini simba-simba ngerti skincarean mboten nggih? Skincarean nih kok Mbah, zaman dulu kala Mbah, ya panjenengan kalau mau tidur ngoles-ngoles muka, nah, dibersihin mukanya, pakai nopo? Air mawar zaman dulu ya, pakai pembersih gitu kan ya, itu kan skincare. Atau orang zaman dulu pakai nopo? Pakai nopo orang zaman dulu? Bedak dingin, iya bener, udah murah, herbal pula, ya bener bedak dingin, pupuran pakai tepung tapioka ada nggak? Nah, itu kan murah meriah tuh, tahu pupuran dah ibu-ibu? Bedaan, zaman dulu kan masya Allah ya ibu-ibu zaman dulu simba-simba tuh skincare-nya luar biasa loh, herbal semuanya, yeah. Madu dioles-oles, putih telur dioles-oles gimana? Yeah. Buat apa Ustaz ada putih telur dioles? Biar kenceng. Nah, itu zaman dulu kala. Ya. Jadi boleh kita berskincarean, mengglowingkan wajah-wajah kita, tujuan utamanya agar lebih apa Bu? Tujuan utamanya agar lebih indah dipandang oleh suami kita. Jadi monggo ibu-ibu yang mau skincare boleh. Saya nggak jual skincare. Ya tadi paling enak itu skincare-nya tadi pakai bedak dingin. Bedak dingin kita dari apa toh Bu? Oh dari beras ditumbuk nggih. Masya Allah. Masih ada di beras kencur. Yang saya tahu beras kencur tuh untuk minum. Oh ada juga buat pupuran ya Bu ya. Oh di Klaten memang beras kencur buat ini ya, buat muka ya. Oh. Kenapa Bu? Beras kencur? Oh, berarti ada resep baru Mbak. Ya. Kalau selama ini panjenengan beras kencur diminum, kata ibu-ibu, ditaruh di wajah. Hasilnya glowing. Nah, jadi boleh panjenengan skincarean berhias untuk suami masing-masing. Ibu-ibu, saya pesan Bu, kalau pengen jadi istri yang solihah, yang menyenangkan hati suami, maka rawat tubuh kita. Ya. Seorang wanita boleh merawat tubuhnya, ya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati suaminya. Laki-laki, saya kasih tahu. Fitrahnya lebih senang melihat pemandangan yang indah dari istrinya daripada yang tidak indah-indah.
Makanya seorang wanita itu harus pandai menjaga tubuhnya. Ya, mau punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya anak selusin, ya berat badannya tetap langsing. Loh, Bu, zaman dulu simbah-simbah kita kalau habis melahirkan, nggih mboten? Niku perutnya dililit. Ya, dililit pakai apa, Bu? Hah? Sagene yang 3 meter itu ya. Yo saya dikasih sama ibu mertua, ya. Nih tolong pakai katanya. Saya masih ingat pakai beberapa kali, habis itu nggak pakai, Bu. Ya. Zaman dulu kala pakainya 40 hari nggih, Bu nggih. Makanya orang zaman dulu tuh singset. Ya. Langsing. Kenapa? Karena mereka Masya Allah menjaga tubuhnya. Ya Masya Allah. Makanya kenapa orang zaman dulu tuh jarang ada yang namanya gini loh, jarang ada yang namanya nun sewu, perceraian dalam rumah tangga itu kan jarang ada ya zaman dulu. Ya, suaminya itu senantiasa memandang istrinya itu indah dipandang gitu loh. Istrinya itu punya anak selusin kayak masih perawan. Masya Allah. Lah kita ibu-ibu zaman sekarang baru punya anak 3 kira-kira naik napa mboten berat badannya pun? Naik, oh berarti melarnya ke samping nggih nun sewu, bukan ke atas. Nah, jadi kita perlu ibu-ibu biar enak dipandang suami kita, jaga tubuh kita. Ya, boleh seorang wanita berolahraga, boleh, silakan. Boleh seorang wanita memakan makanan yang sehat, boleh, sangat disarankan. Ya. Dan kita meniatkan semuanya agar indah dipandang. Ya. Kemudian tolong perhatikan para istri, perhatikan. Suami itu senang kalau istrinya pandai menjaga tubuhnya dengan memakai pakaian yang indah di depan suami. Masya Allah. Jadi panjenengan niko lek punya dasternya sudah puluhan tahun, yo ganti. Ya. Yo sak nyaman-nyamannya kan suami bosen ya. Nah ini PR kita, katanya mau jadi istri solihah. Ya. Daster sudah soek sana sini ditambal disulam, Masya Allah. Yo beli Bu kain yang sama dengan dasternya panjenengan yang sudah dipensiunkan. Ya, cari. Oh, dasternya kainnya rayon misalnya. Yo cari daster rayon. Tapi itu punya kenangan 1000 kenangan. Masya Allah. Ya. Udah warnanya pudar, yang jadinya warna biru jadi jadi apa? Jadi abu-abu. Sudah gitu Masya Allah suaminya lihat lagi pakai daster. Sudah dasternya itu kumbah apa namanya yang dicuci terus di itu tuh bahrenggo tuh ya. Jadi kumbah dinggo. Bu, suami kita bosen Bu ya ngelihat daster kita bahrenggo itu. Ya. Jadi boleh panjenengan beli baju dinas di depan suami masing-masing. Boleh, halal silakan. Ya. Kalau bisa warna yang kita pakai daster entah itu baju dinas itu warna yang disukai oleh suami kita. Ya. Yang beb-beb, manggilnya apa? Cincin. Nah. Kira-kira warna yang disukai warna nopo, Bu? Hitam. Baju dinas loh Bu, hitam yo. Masya Allah, ada ternyata orang Klaten yang suaminya seleranya pakai baju hitam istrinya. Jangan rapet kayak gini depan suami ya. Katanya panjenengan suka hitam nih, aku pakai baju hitam gitu ya, jangan. Ya. Misalnya suaminya senang warna apa toh? Laki-laki senang warna apa? Merah, Masya Allah. Bener merah ya? Oke lah merah ya. Suaminya, Bu, aku mau panjenengan pakai baju dinasnya merah. Kita bilang, moso yo merah Pak, kayak nggak ada warna laki aku yo pengen warna pink. Waduh, perempuan suka warna pink. Ya, Niko boten elok gitu ya. Jadi kalau kita pengen menjadi istri yang solihah, suaminya bilang merah ya tuh bilangnya merah, belinya merah. Merahnya nanti dibeda-bedakan. Ada merah muda, ada merah tua, ada merah macam-macam. Ya. Yang penting itu masih masuk kategori merah.
Biar suami itu melihat kita itu sesuatu yang indah gitu loh ibu-ibu. Kan katanya pengen jadi istri yang salihah. Ya. Dan ibu-ibu tahu, tolong ibu-ibu saya pesen ini jaga. Laki-laki itu, kemarin Ustadz Hanan mengisi di Prambanan, katanya ada pertanyaan dari para jamaah akhwat tuh yang bilang gini, Ustadz, banyak saat ini laki-laki yang terfitnah dengan wanita. Apa tipsnya? Kata Ustadz Hanan jawabannya, jadilah kalian wanita yang fitnah laki-laki di dalam rumah. Oh, katanya begitu jawaban beliau. Ya, beliau bilang ke saya. Ya, maka kalau kita pengen suami kita tidak terfitnah dengan wanita-wanita yang di luar, jadilah bidadari bagi suami kita. Ya, kalau suaminya sering bepergian, naik pesawat, saya sering kali mengatakan, kalau suami panjenengan ini kerjanya misalnya sering naik pesawat, itu kan sering melihat pramugari di pesawat. Nggih mboten, Bu? Di mana pramugari di pesawat itu bajunya yang harusnya belum selesai dijahit dipakai, gitu kan? Ya kita tiru, ya pakai baju dinas ala-ala pramugari. Loh kan suaminya suka lihat pramugari. Terus nyenengan rambutnya ala-ala pramugari. Oh, Masya Allah. Kata suaminya, aku tidak tertarik dengan pramugari yang ada di pesawat, karena di rumahku ada pramugari yang lebih cantik. Oh, Masya Allah. Loh gimana suaminya nggak terfitnah dengan pramugari toh, Bu? Rambutnya panjenengan 2 tahun 3 tahun nggak pernah berubah. Ya. Oh, ada berubah dari hitam jadi putih. Ya. Jadi perlu ibu-ibu kita itu merubah model rambut kita yang disukai oleh suami kita. Beb, tanya lagi. Model rambut apa yang engkau sukai? Bu, aku pengen rambutmu iki gini kalau Bu. Ya, yang kriwil-kriwil tapi nggak sama itu loh. Oh, oke. Baiklah ya. Saya mau pergi ke salon ya, tapi kayaknya gawat kalau buat simbah-simbah ini ya. Ya. Mbak ke salon ya, ibu-ibu atau Mbak, tolong potongkan saya rambut segi yang katanya ndak sama ya panjangnya ya. Pulang-pulang suaminya langsung terkaget-kaget. Masya Allah, Allahumma barik, istriku cantik banget gitu ya. Masya Allah. Yang awalnya mungkin rambutnya hanya digelung-gelung ya, dia apa? Diikat-ikat gitu ya. Sekarang rambutnya beda tampilan. Wah, itu Masya Allah. Menyenangkan hati suami. Ada sesuatu yang baru yang dia lihat. Dan ibu-ibu tahu, kalau kita mengerjakan itu semuanya untuk mencari ridhonya suami kita, Allah ridho kepada kita. Ya, dari mulai ibu-ibu pergi ke salon, dari mulai ibu-ibu tempelkan itu bedak dingin ke wajah kita, ya, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadahnya wanita itu gampang, Bu. Ya, gampang apa mboten? Gampang. Ada enggak orang Klaten yang suaminya tipe-tipe, Bu, aku pengen model-model kalau nyenengan di rumah ki pakai gincu, napa gincu? Lipstick. Ya, kalau memang tipe suaminya begitu ya enggak apa-apa, lipstikan. Untuk siapa lipstikan? Depan suami. Jangan dirubah-rubah. Panjenengan mau ke pasar, nggih? Masya Allah, lipstiknya warnanya merah merona, Masya Allah. Ya, pipinya dikasih merah, Masya Allah. Pupurannya tebelnya luar biasa, alisnya digaris-garis. Suaminya ya sampai kaget, itu siapa? Padahal istrinya. Ya. Mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Subhanallah. Berdandanlah di depan suami kita masing-masing. Karena sesungguhnya wanita yang salihah, istri yang salihah, di antara cirinya, kata baginda Rasulullah SAW, adalah yang menyenangkan dipandang di depan suami. PR. Saya biasanya kalau di mana-mana kasih PR. Yang masih punya suami, bersyukurlah kepada Allah. Nanti malam coba tanya bebebnya masing-masing yang masih punya suami. PR ini hanya berlaku untuk yang masih punya suami. Yang nggak punya suami nggak usah dikerjakan. Ya. PR-nya nopo? Tanya bebebnya masing-masing. Cincin. Ya. Saya mau tanya. Ya. Tanya nopo, Bu?
Nyenengan itu kira-kira selama memandang saya, selama ini ada nggak sesuatu yang diinginkan hal yang baru? Kata suaminya, Bu, mbok yo rambutnya ki yo diurus toh, Bu. Ya. Potongannya potongan baru, siap laksanakan. Ya. Daster itu loh, Bu. Ya, wis rowek-rowek gitu kok dienggo, Bu. Ya. Yuk kita cari baju dinas baru, siap laksanakan. Ah, itu PR-nya. Ya, PR. Ya. Wajahmu loh, Bu, ya, yang biasanya kusem-kusem nih loh, Bu, diglowingkan sedikit, siap laksanakan. Tapi Pak, duitnya Pak. Loh, kan yang namanya skincare, beli baju dinas, nggak boleh tadi. Potongan rambut itu kan butuh uang. Terus kita beli pakai apa, ibu-ibu? Kata bapaknya, alamat ini ngaji di mana tadi? Katanya pengen menyenangkan hati suami. Ya berarti harus siap. Tak kira siap laksanakan, ternyata ujung-ujungnya duit. Oh udah. Enggak apa-apa. Insyaallah suami akan mendukung. Tulis Bu PR-nya, Bu. Kerjakan. Tulis. Nanti malam ya di alarm ya. Tanya bebebnya masing-masing. Kalau kata bebebnya, alhamdulillah istriku, engkau adalah bidadariku, sudah cukup engkau menyenangkan diriku. Alhamdulillah, kata istrinya. Kata suaminya, alhamdulillah nggak jadi ngeluarin duit. Ya, tulis ya ibu-ibu ya, PR. Kan ilmu itu yang bagus dipraktekkan. Ya. Termasuk nun sewu, ya, termasuk laki-laki itu sensitif dengan aroma. Penciuman, ya. Laki-laki biasa mencium aroma parfum dari luar, ya. Aroma parfum yang menyengat, ya. Dan itu bisa laki-laki ya bisa menggodanya. Maka kita sebagai seorang istri di depan suami harus pakai parfum yang wangi. Dan parfum yang kita pakai itu sesuai selera suami kita. Jangan sampai suami kita bilang, ibu tolong pakai ya parfumnya aroma apa, Bu? Aroma mawar. Kitanya pakainya balsem. Ya, suami kita nanti nggak tertarik, Bu. Ya, boleh pakai parfum, boleh, silahkan. Di mana kita pakai parfum? Di rumah kita masing-masing. Panjenengan punya parfum apa mboten? Mboten? Oh. Ya nggak usah mahal-mahal lah. Yang penting wangi, jangan wangi balsem. Apalagi wangi berambang yang baru Masya Allah. Jadi Masya Allah ibu-ibu, suami kita tuh betah gitu loh, betah di rumah. Wangi, enak, seger gitu ya, Masya Allah. Cantik istriku, Masya Allah. Dipandang itu luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara sifatnya wanita yang salihah, ibu-ibu, ya kita belajar sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah? Wa idza amaraha ata'athu. Kata Rasulullah. Nih, Bu. Istri yang salihah, wanita yang salihah itu kalau suaminya memanggil inggih napa Bu? Wonten dawuh gitu nggih? Nggih Pak, wonten dawuh. Wah Masya Allah. Itu ibu-ibu zaman dulu tuh begitu banget. Bu nggih Pak, gitu kan? Ya, zaman sekarang Bu, nuwun sewu. Nggih. Mbak, Bu, Pak, Pak. Cin, Beb, sebentar lagi nyekrol. Yeah. Atau zaman sekarang nopo? Cin, Beb, iya Pak, sebentar, ini masakan sebentar lagi mateng. Subhanallah. Jadi ternyata kalau suami kita memanggil itu cepat, Bu. Ya. Sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, kata beliau, kalaulah ada seorang wanita yang dia sedang berada di tanur. Saya sering mengatakan tanur itu tempat pembuatan roti. Dulu waktu saya di Yaman, saya sering kali melihat banyak tetangga-tetangga saya itu punya tanur. Kita orang Indonesia nggak punya, Bu, karena tanur tuh mahal harganya. Ya, kita orang Indonesia paling punyanya alhamdulillah wa syukrulillah oven. Ya. Jadi tanur itu semacam peralatan yang memang kalau di Yaman itu para wanitanya punya karena mereka makan setiap hari roti 2 kali, pagi dan malam.
Ya, siang hanya memakan nasi. Nasi itu hanya dimakan di siang hari. Mungkin kalau di tempat kita nun sewu nggih kayak rice cooker. Ya, kan setiap rumah ada rice cooker tuh. Nah, orang Yaman tuh pasti punya tanur. Tanur tuh buat bikin roti yang rotinya gede-gede itu loh. Ya, pernah lihat roti besar bulat? Nah, itu roti yang dibuat di tanur. Nah, kata Rasulullah, kalau ada wanita yang berada di tanur gitu ya, dan suaminya suaminya memanggilnya, maka bersegeralah. Ya, jangan nanti-nanti. Ya, kompornya dimatikan. Oke, baik, bersegera. Masya Allah. Ini wanita yang Masya Allah ya, yang solihah ini yang seperti ini. Ya, jangan bilang tanggung Pak bentar lagi mateng. Ya, subhanallah. Siap Bu? Praktek Bu? Nanti Ustadz Hanan bilang ke siapa? Panitianya Abu Ibrahim ya. Ujian ya Bu, Pak. Nanti dipanggil istrinya, lihat. Ya. Nyaut napa mboten. Ya, jadi Masya Allah. Siap kapanpun suami kita memanggil, lebbaik, baik Pak, derek. Napa tadi? Wonten dawuh, Masya Allah. Baik. Wa idza ghaba anha hafizathu. Masya Allah. Ini ciri istri salihah yang ketiga. Dan dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 ini bahwa seorang istri yang salihah adalah istri yang bisa menjaga dirinya. Masya Allah. Istri yang tidak selingkuh kalau suaminya nggak ada di rumahnya. Karena banyak sekarang wal'iyadzubillah istri-istri yang nggak takut sama Allah. Dikiranya suaminya lagi cari nafkah di luar kota, dikiranya nggak ada yang melihat. Dia ajak na'udzubillah teman sekampungnya untuk berzina di rumahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jadilah kita wanita-wanita yang amanah. Wanita-wanita yang pandai menjaga diri kita masing-masing. Ya, wanita-wanita yang memiliki sikap iffah. Apa itu iffah? Yang menjaga kesuciannya. Zaman sekarang, Bu, ya, zaman sekarang, zaman sudah terbolak-balik. Kalau zaman dulu yang agresif itu laki-laki, zaman sekarang yang agresif itu kaum wanita, kaum hawa. Ya, sampai-sampai pernah ada jamaah yang bilang ke saya, Ustazah, tolong doakan fulanah. Ya, fulanah sudah semakin jauh karena pergaulan yang tidak baik. Ya, dia sudah mulai menggoda laki-laki yang masih memiliki istri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, dan ini na'udzubillah, jangan sampai kita berdoa pengen jadi wanita penggoda, jangan sampai, na'udzubillah. Kenapa ibu-ibu? Karena terakhir ya, wanita yang pandai menjaga dirinya, wanita yang dia Masya Allah takut kepada Allah, wanita yang menjaga anak-anaknya kalau suaminya enggak ada, wanita yang menjaga harta suaminya, mereka adalah wanita-wanita yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kemudian wasamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau ada wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Makanya kita kalau sholat 5 waktu tuh kita harus serius, Bu, dijaga. Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Insyaallah ya jamaah di sini insyaallah sudah tepat semua waktunya ya untuk sholat ya. Dan juga kita jaga puasa Ramadan, jangan ditinggal. Ya, kalau pas kita lagi nggak haid, tidak nifas, maka berpuasalah. Yang ketiga, jaga diri kita masing-masing. Jadilah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang tidak gampangan. Ya, wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Saya menemukan wanita-wanita ini ada pada diri orang-orang Yaman. Ya. Jadi Ibu, kisah sebentar ya, sedikit semoga bisa diambil pelajaran. Orang Yaman itu, wanita-wanitanya di sana di Yaman itu, mereka pakai baju semua orang Yaman, hampir rata-rata wanita Yaman pakai baju seragam tuh warnanya hitam. Ya. Sampai-sampai kalau ada istri kedubes misalnya dari kedubes barat Amerika atau yang lainnya misalnya pengen mengunjungi Yaman, datang ke sebuah kota, mereka akan menyesuaikan diri. Mereka pakai abaya warna hitam, pakai kerudung dicantolin gitu ya, yang saya tahu itu. Dan semua wanita di Yaman, baik itu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah
ataupun dari kalangan sufiin, ya sufi, ikhwani, semuanya pakai hitam. Jadi baju resmi di Yaman tuh pakai hitam, wanitanya, ya. Dan saya tahu bahwa wanita-wanita sana itu, masya Allah, Allahumma barik, menjaga dirinya, masya Allah. Mereka tidak akan mau menaiki sebuah kendaraan umum kalau di situ ada laki-laki di sampingnya, ya. Dan mereka senantiasa kalau ada laki-laki, serombongan laki-laki berada di depan mereka, mereka mau menunggu. Jadi masya Allah ya, rasa malu yang begitu tinggi itu luar biasa. Di situ ada rombongan laki-laki, saya tahu persis ya. Mereka akan menunggu sampai laki-laki itu bubar ya, menunggu. Atau mereka akan cari jalan lain yang kira-kira nggak ngelewatin laki-laki itu, ya. Atau mereka akan mepet tembok dengan betul. Jadi jangan dikira Ustazah itu tuh wanita kok kayak gitu banget. Wallahi, seorang laki-laki itu bisa terfitnah dengan seorang wanita walaupun dia sudah berniqab, ya. Jadi cantik banget ya dari jalannya gitu kan ya, bergemulai misal contohnya, itu terfitnah, ya. Dari apa lagi, dari matanya yang indah, ya, itu subhanallah. Apalagi dari kakinya kalau nggak pakai kaos kaki, ya. Makanya kenapa kaos kaki ini wajib untuk kita para wanita, ibu-ibu, karena kaki ini akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, ya. Imam Syafi'i, imam kita semuanya, imam 4 madhab, ya, beliau mengatakan bahwa kaki ini adalah aurat, ya, untuk kaum wanita, ya. Jadi kita sepakat bahwa subhanallah, wanita yang baik-baik ini adalah wanita yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi, ya, bahwa saya mendapati wanita-wanita yang salihah ada pada diri wanita-wanita Yaman. Masya Allah. Uniknya karena mereka pengen jadi wanita yang salihah, pengen jadi wanita yang dimuliakan. Masya Allah. Di setiap mobil yang kami tumpangi, kalau pas dulu kami nggak punya mobil waktu di Yaman, ya, kami di Yaman itu biasa naik angkutan. Ya, karena kita waktu itu masih pelajar, ya. Pelajar itu kan hidupnya masya Allah gitu ya, qanaah, ya. Maka ketika itu kami lihat, ya, kalau ada seorang wanita pengen naik kendaraan umum, di situ ada laki-laki 1 orang, padahal bangku ada 3, maka wallahi laki-laki ini akan bangun dia, mempersilakan wanita itu untuk duduk, dan tidak duduk empet-empetan, ya. Untuk mendekat biar bisa duduk bersampingan dengan wanita ini. Padahal kursi masih ada sisa 2. Masya Allah. Dan ini yang saya temukan. Masya Allah. Kenapa ibu-ibu laki-laki di sana sangat memuliakan ibunya, sangat memuliakan adik-adik perempuannya, sangat memuliakan kakak-kakak perempuannya? Karena wanita-wanita di sana menjaga dirinya. Wanita-wanita di sana memiliki rasa malu yang tinggi. Ya, jadi sunnatullah, kalau ada wanita-wanita yang baik, kalau ada wanita-wanita yang menjaga dirinya, maka laki-laki di seluruh dunia ini akan segan kepadanya. Ya, jadilah wanita-wanita yang seperti ini. Jadilah bidadari-bidadari yang tidak bersayap. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, mengangkat derajat-derajat kita, menjaga anak keturunan kita, dan semoga kelak Allah memasukkan kita dan anak keturunan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan tentunya datang dari saya pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.